Aku bersama Galuh Timur. Purba. Galuh Timur bersama Om William. Oke, jalan. Ya. Galuh Timur. Tempat tinggalku, Galuh Timur, desa yang makmur, tanah yang luas, tanah yang subur. Kita bersyukur, kegiatan kita majukan, gerakan persaudaraan. Janganlah sombong dan omong kosong, baiknya lah bergotong royong. Marilah kawan, Kawasan ini membangun desa ada pemandangan Pak. Merupakan sebuah kebanggaan buat kita bahwa Indonesia tidak kalah dengan negara yang lain, dan itu ada di Galuh Timur. Mari kita bergembira. Ini kita berada di Sungai Kaligintung ya Pak. Jadi Sungai Kaligintung itu merupakan lokasi tipe dari formasi Kaligintung atau susunan batuan dari formasi Kaligintung. Ini berada di yang warna oranye ini formasi Kaligintung. Formasi Kaligintung itu terdiri dari konglomerat. Konglomerat itu ini Pak batu sedimen yang berukuran kerikil hingga kerakal yang mengandung fosil kayu. Jadi sepanjang jalan tadi Bapak Ibu menemukan fosil kayu yang ukurannya giant ya Pak, besar ini Pak. Nah ini merupakan salah satu kekayaan di Galuh Timur karena fosil kayu yang ukurannya seperti ini di daerah lain, di tempat-tempat lain di situs Bumiayu belum ada yang sebesar ini. Jadi ini di sini tahun 2018 Pak dilakukan penggalian pertama oleh BPSMP Sangiran. Jadi BPSMP Sangiran itu melakukan ekskavasi di hulu Sungai Gintung di sana Pak. Jadi di sana itu ada temuan fosil kerbau, kranium kerbau atau kepala kerbau itu, dan berdasarkan temuan tersebut Sangiran menggalinya. Temuannya itu di in situ atau nempel di dinding. Jadi selain fosil kerbau, di sini juga ditemukan fosil badak, fosil harimau, fosil rusa, sama fosil gajah, elephant dan juga godon. Nah ini contoh-contohnya Pak. Ini pelestari kita di Galuh Timur. Nah ini fosil gigi badak ya Pak, sama rahangnya ini. Pak. Bagian mana itu Pak? Nah itu bagian. Nah ini harimaunya Pak. Ini semua ditemukan di Kaligintung. Itu taring harimau, itu gigi badak. Jadi di sini fosil harimau itu cukup jarang ya Pak, karena harimau itu merupakan puncak dari rantai makanan sehingga jarang. Dan temuan itu merupakan temuan yang istimewa karena sangat susah menemukan fosil-fosil karnivor di sini. Dan menurut BPSMP Sangiran, rahang harimau tersebut merupakan rahang yang sempurna. Jadi di Sangiran nggak ada ketemu rahang harimau yang sesempurna itu. Nah yang ini gigi gajah stegodon. Jadi di Bumiayu itu ada 3 jenis gajah. Sinomastodon bumiayuensis itu merupakan gajah tertua di Pulau Jawa. Yang kedua ada stegodon, yang ketiga elephas. Jadi untuk formasi Kaligintung itu keberadaan gajahnya itu dari stegodon dan elephas. Kalau sinomastodon ada di formasi Kali Gagah. Sampai sini ada pertanyaan Bapak-bapak Ibu? Jadi yang ditemukan di situs Bumiayu itu yang
relatif sempurna itu yang satu organ tulang itu ditemukan cukup jarang Bu. Jadi karena proses genesanya itu mereka dari sungai, dia terbawa arus lalu terbentur batu ya, makanya hancur. Kalau yang relatif sempurna itu di Kali Glagah. Kali Glagah itu ditemukan di endapan Lempung. Lempung itu kan sedimen arus lemah ya. Jadi dia ya memang mati di situ, terus tidak transport, tidak terbawa arus. Jadi relatif utuh. Yang ditemukan di Batu Lempung itu ada Sinomatoda bumiaensis dan Megaloceles. Jadi kura-kura raksasa yang lebar tempurungnya 2 meter. Yang ditemukan apanya? Tempurungnya Bu. Kalau ibu-ibu mau lihat itu ada di Museum Geologi Bandung. Tempat tinggalku, Galuh Timur desa yang makmur, tanah yang luas, tanah yang subur. Kita menemukan ya, baru kan hari ini kan? ya baru Hari ini kan? ya ini bapak-bapak, ibu-ibu, ini pertemuan baru sekarang ini namanya tanduk kerbau. Dilihat dari tengahnya ini kata yang kemarin balai situs manusia purba Sangiran itu dijelaskan tanduk kerbau itu dilihat dari tengahnya dulu itu ada sumnya, kalau bahasa sini kan ininya tengahnya itu dinamakan kata dia dari sahabat dia itu tanduk kerbau. Gerakan persaudaraan, janganlah sombong dan omong kosong, baiklah bergotong royong. Marilah kawan kita bersama-sama membangun desa demi nusa dan bangsa. Marilah kawan tua dan muda, pemudi-pemuda harapan bangsa. Desa kita telah menanti pemuda yang mau mengabdi. Desaku desa yang kaya makmur, itulah desa Galuh Timur. Yang baru Kita dokumentasi dulu ya. Dokumentasi. Ya, oke Mas. Sudah diplot koordinatnya ini, bisa diambil. Jadi diketahui dulu koordinatnya kan teman-teman. Ini supaya pasti bahwa lokasinya ada di mana, maka koordinat itu harus kita dokumentasikan sehingga posisi fosil ketika ditemukan itu jelas ada di mana. Oke, lanjut Mas Wildan. Ya, diambil dulu ya Mas Tommy. Ini cuma lalu isinya kita kasih surat. Coba dicuci dulu biar kelihatan apa kira-kira fosil apa ini ya? Kira-kira ini apa? Tadi itu prosedur pengambilan fosil yang ada di situs Bumiayu ya. Jadi kita kalau menemukan fosil, pertama kita dokumentasi dulu. Dokumentasi, kita plotting koordinat, itu data yang paling penting itu plotting. Kita mau tahu itu lokasinya ya dari titik koordinat itu. Nah, alatnya apa tadi? Tadi kita pakai aplikasi Avenza Map dari HP bisa, itu pakai satelit. Di petanya itu berupa formatif peta RBI. Koordinat untuk menentukan koordinatnya kita tinggal plotting aja di aplikasi itu, bisa juga dengan foto dan deskripsi. Nah ini setelah di koordinat kita pastikan, kita ambil itu, kita pastikan apakah ada yang tertinggal atau tidak. Jangan sampai kita luput karena begitu senangnya menemukan satu fosil ternyata masih ada yang tertanam di dalam. Ternyata kan tadi menemukan ini kita gali lebih dalam, itu ternyata masih ada. kok Anda bisa memastikan bahwa ini fosil, bukan batu biasa? Misalnya pasir yang membeku atau apa, kok ini bisa disebut fosil, gimana? Kira-kira ciri-cirinya gimana?
membedakan dengan batu biasa semacam inilah kira-kira gitu. Ya. Apa yang bisa kita pastikan bahwa ini fosil? Gimana? Ini Ilmunya gimana ilmunya? jadi kita untuk membedakan ini fosil atau bukan, pertama dari ya tadi seperti yang tadi saya sampaikan bahwa ini dari bentuk itu yang namanya fosil itu dia ada geometrinya, dia membentuk suatu tanduk, misalnya ini yang setengah lingkaran berarti tanduk kerbau. Terus kita lihat di batuannya juga terlihat beda. Ini kalau batuan lebih acak, dia terdiri dari fragmen dan matriks. Kalau ini benar-benar kelihatan seratnya, ini serat tulangnya sangat berbeda. Kelihatan ya? Kelihatan. Coba di zoom teman-teman biar tahu. Ini serat tanduk kayak apa? Kalau batuan dia lebih acak gitu. Tempat tinggalku, Galuh Timur desa yang makmur, tanah yang luas, tanah yang subur, wajibnya lah kita bersyukur, kegiatan kita majukan. Jadi ini yang namanya Sungai Purba ini, Pak. Singkapan ini yang Sultan mengatakan the present is the key to the past and into the future. Masa sekarang merupakan kunci dari masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi kalau sungai di material lepas ini kita bisa bandingkan dengan yang ada di tepi ini. Ini kan kita bisa lihat sama ini. Di sini yang lepas ini terdiri dari gravel, tapi kita lihat lagi di singkapan ini juga materialnya sama yang ada di sungai, aliran sungai ini. Jadi ini membuktikan bahwa dulu di sini adalah Sungai Purba. Kenapa dinamakan Sungai Purba? Kita di sini menemukan singkapan-singkapan produk dari sungai. Ini Mas Romi temuannya, coba diperlihatkan, Mas. Diperlihatkan apa kira-kira? Yang nempel di batuannya, di tebingnya itu kita biarkan. Karena ini merupakan nilai yang sangat tinggi, kita bisa lihat fosil dan batuan di tempat aslinya. Oke. Jadi data yang diperoleh itu lebih banyak. Dilindungi undang-undang? Ya, itu dilindungi oleh undang-undang cagar budaya, Pak. Nah, meskipun nggak boleh dibongkar, kira-kira fosil apa ini? Kayaknya ini ya, rahang gajah. Marilah kawan kita bersama-sama membangun desa dan bangsa.